Selamat malam Pak Haji. Ya, malam. Jumpa Silakan lagi. Pak Haji, ada yang mau ditanyakan? Jangan langsung kabur ya Pak Haji. Kalau Pak Haji ini kalau kalian ditanya kabur dia. Kabur kan? Jangan diturunkan. Kalau belum selesai diskusi, jangan diturunkan. Karena yang tadi itu ngeyel. Udah 26 menit dia di sini. Saya turunkan lah. Udah 26 menit loh Ustadz. Pembahasannya ini saya lihat Tuhan Yesus Sang Pencipta ya. Betul Ustadz. Ya, oke. Tuhan Yesus Sang Pencipta berarti Tuhan. Saya mau tanya dulu. Kan Yesus itu kan datang ke dunia ini melalui Bunda Maria, dilahirkan. Betul ya? Langsung aja pertanyaannya Ustadz biar ya, saya jelasin. Saya kan iyalah pertanyaannya. Begini, karena kalau Tuhan Yesus ya tanpa melalui Bunda Maria pun dia bisa datang ke dunia. Iya, tapi kan sekarang nih eksistensinya kan dia lahir melalui Bunda Maria. Betul bukan kan? Itu eksistensinya Ustadz. Ya enggak, kan lahir lewat Bunda Maria. Ustadz mengerti nggak arti eksistensi? Ya saya tahu. Apa coba? Eksistensi artinya apa? Eksistensi itu kan apa yang dia perbuat. Bukan. Apa? Itulah. Nah, eksistensi itu artinya keberadaannya. Amang tahe nama gua do Pak Ajon. Yesus datang ke dunia ini kan saya nanya nih judulnya Sang Pencipta datang ke dunia ini melalui Bunda Maria, betul kan? Oke, jangan ketawa, serius. Iya Ustadz, bentar dulu. Ustadz harus tahu dulu, jangan ngomong terus ngegas kayak kereta api. Ya sebentar dulu gitu, Pak Haji. Tolong jelaskan aja gini. Yesus lahir ke dunia melalui Bunda Maria. Sejak kapan dia itu menjadi Tuhan? Dan terus proses masa kecilnya itu gimana? Kalau Tuhan itu kan nggak perlu menyusui dan sebagainya. Tolong jelasin. Oke, sejak kapan Yesus Kristus jadi Tuhan? Saya langsung pakai data ya, pakai dalil. Oke, saya punya kitab kamu ya. Nih, oke, kita sama-sama buka Yohanes 20. Yohanes 20. Bentar, biar aku yang jawab. Kan Ustadz bertanya, kenapa jadi Ustadz yang ngajarin? Punya kitab nih. Yohanes 20, buka. Kan Ustadz bertanya sejak kapan Yesus Kristus jadi Tuhan, saya langsung pakai dalil. Yaitu Kolose 1, bentar dulu. Bentar, Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Buka, Kolose 1. Kolose 1 ayat 17 sampai 18. Buka Ustadz. Kolose 1 ayat 16 sampai 18. Ustadz bisa baca? Ya baca kamu aja lah. Oh ya udah, saya yang baca ya. Sejak kapan Yesus Kristus jadi Tuhan? Ini jawabannya teman-teman. Kolose 1 ayat 16 sampai 18 ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Wow, haleluya. Artinya Yesus Kristus itu Tuhan sejak dalam kekekalan, karena dialah sang pencipta segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ustadz, boleh saya bertanya, sejak kapan Allah jadi Tuhan? Terus kan dia lahir. Walah, nggak bisa ditanya. Iyalah. Kan saya bertanya, Yesus itu kan lahir bayi. Ustadz. Dia tidak bisa berbuat yang namanya anak kecil tidak bisa berbuat. Ustadz, bentar dulu. Ustadz, di sini aja sudah jelas Tuhan Yesus itu sang pencipta segala sesuatu. Masa ketika datang ke dunia melalui proses kelahiran pun masih ditanya? Ya dengan kemahakuasaannya sendirilah. Memang betul Bunda Maria tidak memberikan ASI kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Bunda Maria mengandung bukan karena benih dari Bunda Maria, tapi karena Tuhan itu sang pencipta itu sendiri hadir dalam tubuh Bunda Maria. Ya,
Ustadz, kalau boleh saya bertanya, mohon maaf ini, Tuhan Ustadz itu sejak kapan jadi Tuhan? Boleh jawab Ustadz? Sejak kapan Tuhannya Ustadz? Sejak kapan jadi Tuhan? Pakai data dan dalil. Buka mikrofonnya Ustadz yang terhormat. Mikrofonnya dibuka Ustadz. Ini nih. Mikrofonnya dibuka Ustadz. Tolong jawab Ustadz. Satu aja pertanyaan saya Ustadz. Saya nggak bertanya lagi. Sejak kapan Tuhannya Ustadz jadi Tuhan? Pakai dalil. Ya. Allah itu esa, tidak diberanak dan tidak diperanakkan. Yang saya tanya sejak kapan dia jadi Tuhan, sama seperti pertanyaan Ustadz tadi sama saya. Semenjak sudah ada alam semesta ini, Allah itu sudah ada. Sebelum manusia diciptakan, bumi, langit diciptakan, Allah itu sudah ada. Oke Ustadz, mohon maaf. Di mana tertulis di dalam kitab Ustadz? Oke, mohon maaf Ustadz. Di mana tertulis di dalam kitab Ustadz bahwa Allah sudah ada sebelum alam semesta ada? Tadi barusan saya baca tadi. Di mana tertulis? Iya, itu tadi yang saya baca tadi, apa itu? Iya, Ustadz kan hanya menyampaikan kepada saya Allah itu sudah ada sebelum alam semesta ada. Tertulis di mana? Makanya kan Pak ya, itu kan bahasa Arab saya sebutkan tadi. Itu bahasa Indonesia yang Ustadz sampaikan. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mohon maaf Ustadz, yang saya tanya tadi Ustadz mengatakan Allah sudah ada sebelum alam semesta ada. Itu tertulis di mana Ustadz? Sudah saya jawab. Tertulis di mana seperti itu? Ya, itu dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahasa Indonesianya apa Ustadz? Nah, itu kan. Iya, bahasa Indonesianya apa? Iya. Nggak usah saya jelaskan lah. Bahasa Indonesianya apa Ustadz? Ya, itu jawaban yang saya. Itu ya. Nanti kamu sendiri. Saya tahu bahasa Indonesianya itu. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, yang itu ya. Tidak beranak, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu bahasa Indonesianya. Tapi yang saya tanya, mohon izin Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan Tuhan Ustadz itu sudah ada sebelum alam semesta ada. Itu tertulis di mana Ustadz? Nah, di dalam Al-Quran saya sebutkan, barusan saya bacakan. Dalilnya di mana? Yang tadi kan katakanlah Allah itu Esa. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, sejak kapan Tuhanmu itu jadi Tuhan? Al-Quran barusan saya sebutkan. Begini Ustadz. Ustadz mengerti nggak pertanyaan saya? Saya sebutkan. Sudah, jadi saya nih. Bentar Ustadz. Begini, bentar dulu Ustadz. Bentar dulu Ustadz. Ustadz, begini Ustadz. Mohon izin. Tadi kan Ustadz bertanya, sejak kapan Yesus Kristus jadi Tuhan? Saya pakai dalil di Kolose 1 ayat 16 sampai 18. Saya jawab dalil saya, cukup. Iya, sebentar biar Ustadz memahami pertanyaan saya. Ini pertanyaan yang sama loh yang saya sampaikan kepada Ustadz. Ustadz kan bertanya, sejak kapan Yesus Kristus jadi Tuhan? Saya pakai dalil di Kolose 1 ayat 16 sampai 18. Dia sudah Tuhan sebelum segala sesuatu ada. Karena dialah sang pencipta ya. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam dia. Artinya dia Tuhan sejak dalam kekalan. Nah, pertanyaan yang sama juga saya sampaikan. Ustadz, sejak kapan Tuhanmu itu sudah jadi Tuhan? Ustadz mengatakan dia sudah ada sebelum alam semesta ada. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ustadz, mohon izin, di mana tertulis tadi kan Ustadz bilang dia sudah ada sebelum alam semesta ada. Itu tertulis di mana Ustadz? Jangan Ustadz menyontek atau kopas dari jawaban saya di Kolose 1 ayat 17. Amang tahe. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawabannya. Oke. Ya. Itu kan katakanlah Tuhan itu Esa. Itu kan tadi itu Ustadz bilang. Tapi yang tadi Ustadz bilang dia sudah ada sebelum segala alam semesta ada. Itu terus di mana? Sudah ada sebelumnya. Itulah pengertian dari surat itu. Esa itu kan artinya apa? One. Nah, sekarang saya tanya. Satu. Yesus itu kan belum kamu jawab. Coba buka dulu Yohanes 20. Gimana? Terus kenapa tadi Ustadz bilang sebelum Allah itu sudah ada sebelum alam semesta ada?
Ternyata Nah, Ustadz iya. nggak bisa menunjukkan dalilnya di mana tertulis seperti itu. Kan udah saya sebutin tadi, udah saya bacakan suratnya. Nggak ada lain. Waduh, ya udahlah, kan supaya memahami Islam itu memang banyak orang yang mengerti. Ya udah Tanya begini, lagi nih, kalau Yohanes begitu, 20, coba buka dulu. oke. Artinya Ustadz menyampaikan sesuatu yang tidak tertulis dalam kitabnya. Mohon maaf, mungkin Ustadz kopas dari jawaban saya bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dikopas sama Ustadz ya. Nggak boleh gitu lah Ustadz. Gimana sih? Iya. Coba buka dulu Yohanes 20. Oke Ustadz, saya akan buka Yohanes 20 ayat 17. Artinya Alkitab kita itu dahsyat ya, menjawab segala sesuatu ya. Artinya Tuhan Yesus itu Tuhan sejak dalam kekekalan, Kolose 1 ayat 17 ya. Karena dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu ya. Tadi dikopas sama Ustadz, ternyata setelah saya tanya dalilnya nggak ada di dalam Qurannya. Oke, nggak apa-apa. Yohanes 20 ayat 17. Ya, Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Allahku dan Allahmu. Oke, apa yang mau ditanyakan Ustaz? Bukan yang ngomong itu siapa itu? Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Yesus kan? Iya. Nah, berarti dia bukan Tuhan lah gitu kan? Baca selanjutnya. Baca ayat selanjutnya. Ayat 18. Bentar. Sabar Ustaz. 17 saja. Udah jelas itu. Sabar. Terus Yohanes 20:17 ya. Sebentar. Janganlah Sabar. engkau menyentuh aku karena aku naik kepada Bapa. Baca selanjutnya Ustaz. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya Ustaz baca. Baca selanjutnya. Terus? Kok takut membaca selanjutnya? Saya sedikit aja lah, ngapain memahami terlalu banyak Alkitab. Oke, saya bacakan selanjutnya. Ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, kenapa Bunda Maria mengatakan Yesus itu Tuhan, dan Yesus Kristus juga yang mengatakan itu? Artinya Ustadz, di Yohanes 20 ayat 17 itu, justru Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya dia Tuhan yang sejati. Ustadz tahu nggak eksistensi Bapa apa? Cahaya terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak bisa melihat dia. Siapa yang bisa kembali kepada cahaya terang tak terhampiri? Bukan Tuhan itu sendiri. Wow, haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Makanya, ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang dilihat para rasul apa teman-teman? Cahaya. Ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus di Kisah Para 9, yang dilihat Rasul Paulus cahaya. Kenapa? Tuhan sudah kembali kepada kemuliaannya yang cahaya terang tak terhampiri itu. Karena tadinya dia berkenosis. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Nih, baca dulu ya. Oke, saya baca dulu Ustaz. Filipi 2 ayat 6. Oh, artinya sudah paham. Oke, good. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Ustaz sudah paham. Good. Saya mau tanya lagi. Umat Kristen cara beribadahnya menyembah Tuhannya gimana? Oke, terima kasih buat pertanyaannya Ustadz. Tuhan mengajarkan di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh, ya. Eksistensi Tuhan itu roh. Dan dia juga bisa menyatakan dirinya dalam wujud, di mana wujudnya itulah prototipnya kita, ya. Jadi Tuhan mengajarkan kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya Ustadz, dimanapun kita berada, kita bisa menyembah dia, ya. Mau ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, ke atas, karena dia adalah roh maha hadir, Ustadz. Dalam kebenaran, artinya begini, Ustadz, ya. Di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, artinya Ustadz kita nggak bisa lagi melakukan perbuatan daging, yaitu di Galatia 5 ayat 18 sampai 21. Apa itu perbuatan daging? Ya, yaitu kecemaran, hawa nafsu, percabulan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
persaudaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak boleh melakukan itu, Ustaz. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Begitu, Ustaz. Ya, cuman gitu ya cara menyembahnya ya. Melakukan menyembah dengan Tuhannya. Kalau kami Iya, kan menyembah dalam roh, kita kami bebas. harus sholat. Nah, ya kalau Islam itu harus Sholat. sholat. Sehari Sholat 24 jam itu 5 waktu. 5 ya waktu. Kan? Nah, itu cara kami menyembah Allah. Tapi mohon izin Ustadz. Terus di mana saya mau tanya, kalau Ustadz, mohon maaf. umat Kristen itu kalau ketemu salib itu apa yang begini-begini itu apa itu? Oke, mohon maaf. Ya. Bukan itu apa itu? Kalau ketemu salib begini-begini itu apa itu? Artinya apa itu? Kalau ketemu salib nih, salibnya Yesus itu begini-begini nunjuk-nunjuk apa itu? Apa artinya? Oke, Ustadz yang terhormat, mohon maaf, tadi kan Ustadz bilang kalau kami, kan saya nggak tanya, tapi Ustadz menyampaikan kalau kami itu ibadahnya sholat 5 waktu. Mohon izin, di mana tertulis di dalam Al-Quran kalian diperintahkan sholat 5 waktu, Ustadz? Jelasin dulu, kamu kan buka pertanyaan. Yang kalau umat Kristen, ya saya kan betul, kalau kami ibadahnya sholat. Iya, sholat 5 waktu itu tertulis di mana, Ustadz? Di dalam Al-Quran diperintahkan. Terus kalau ketemu salib, begini-begini itu apa itu? Nunjuk-nunjuk gini nih tuh, apa itu? Ke jidat apa ke pipi itu? Apa itu artinya? Tolong jelas. Memang rumit, saudara-saudara. Jadi gini loh Ustadz kan bilang kemarin, kalau kita itu berdebat atau diskusi lintas agama boleh-boleh aja, sopan dan santun gitu kan. Nah tadi kan saya nggak bertanya tentang iman Ustadz, tapi Ustadz menjelaskan kalau kami itu sholat 5 waktu. Nah jadi timbul pertanyaan saya, Ustadz, di mana tertulis dalam Al-Quran kalian diperintahkan sholat 5 waktu? Ya, itu perintah dari Allah melalui Rasulullah Muhammad. Ya, tertulisnya di mana? Dia Isra Mi'raj. Tertulis di Al-Quran di mana, Ustadz? Ya, langsung perintah Allah ke Muhammad. Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Mohon izin Ustadz, yang saya tanya itu tertulis di Al-Quran di mana? Iya, saya sudah jawab. Perintah langsung Allah. Ya, memang dalam rumit ya, saudara. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, terus umat Islam itu bukan hanya sholat, ibadah ini yang dilakukan. Puasa seperti sekarang nih bulan suci Ramadan kami harus berpuasa, ya. Iya, yang mohon izin Ustaz, yang saya tanya dalilnya di dalam Al-Quran sholat 5 waktu. Ya, itu saya sebutin tadi, itu perintah langsung. Iya, karena perintah langsungnya, karena perintah langsung lah, maka aku tanya tertulis di Quran surah berapa? Menghadap, ya, dengan Jibril sampai di langit yang ke-7. Pada saat di langit yang ke-7, Jibril tidak ikut dengan Rasul. Rasul sendiri langsung naik ke Sidratul Muntaha menghadap Allah untuk melaksanakan perintah sholat. Langsung. Iya, yang saya tanya tertulis di mana di Al-Quran, Ustaz? Saya nggak ngomong mau tertulis, saya ngomong perintah langsung Allah kepada Muhammad. Ya udahlah, nggak apa-apa, Ustaz. Ya iyalah. Memang rumit sih. Itu. Sudah ngerti memang, bahasa saya. Memang syukur saudara kan? Untuk memberikan dalil. Ya nggak apa-apa Ustaz. Ya, dalilnya tertulis di mana? Katanya itu dalilnya, tapi tertulis di mana di Quran surah berapa, ayat berapa? Dimana, tapi perintah tidak Allah tertulis. Kalau tidak tertulis kenapa Ustaz ikuti? Lah ikut karena saya hati saya percaya. Bisa. Hati percaya dari mana Ustadz percaya kalau nggak ada tertulis dalam Quran? Iman ini berada di sini. Yang ditanya dalil katanya di hati katanya. Ya iman. Tadi kan saya bilang sholat itu perintah Allah langsung kepada Muhammad. Jadi nggak ada tertulis. Muhammad menjelaskan kepada umatnya bahwa perintah Allah kepada kita untuk sholat 5 waktu. Yang saya tanya Ustadz tertulis di mana? Landasan iman Ustadz apa? Landasan iman Ustadz apa? Perintah langsung. Sama dengan segini. Hai Mikana, kamu sekarang pergi. Itu. Ya, itu contoh. Hai Mikana, kamu sekarang pergi ke suatu tempat. Itu ya apa? Karena kan di sini
Ustadz menyampaikan itu sama saya disaksikan oleh 8.800 orang. Iya, soal Nah, kamu sedangkan nabimu soal kamu percaya yang atau Isra Mi'raj tidak, itu siapa itulah saksinya, Ustadz? kepercayaan kami umat Islam bahwa sholat itu adalah perintah langsung. Mohon maaf, Ustadz, Perintah ketika Allah. Nabi Ustadz Isra Mi'raj, siapa saksinya, Ustadz? Kalau Ustadz kan menyampaikan, Mikana pergi kamu, kan di sini ada saksinya, Nggak ada. 8.700 sudah Ya, saksinya nggak ada yang mendengar. saksinya, hanya Jibril. Oh, nggak ada Malaikat saksinya. Jibril. Nggak ada, malaikat Jibril. Oh gitu. Ustadz disuruh beriman kepada Taurat nggak? Saya harus mengakui ada kitab Taurat. Oh, Injil saya akui. iya. Jadi gini, Ya, Ustadz. Ya, di kitab Taurat di ulangan. Nabi-nabi sebelum Muhammad kita juga akui. Iya, Kita akui. iya. Terima Mulai kasih, Ustadz. Tapi dari maksud saya Adam, gini. ya, Ishak, Daud, Ibrahim, termasuk Isa. Kita Maksud akui. saya begini, Ustadz. Kan diakui kitab Taurat. Di kitab Taurat di ulangan 19 ayat 15. Keterangan atas 2 atau 3 atau lebih itu kesaksiannya sah. Tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau hanya satu orang yang bersaksi ngaku-ngaku itu perlu disangsikan. Betul. Silakan. Yang itu kan Taurat itu kan ada masanya, ada zamannya. Iya, makanya siapa saksi dari Nabi Ustadz yang Isra Mi'raj? Tidak ada, hanya Jibril. Oke, ya udahlah kalau begitu. Nah, sekarang belum Saksi dijawab. saksi itu saksi Kalau mata, umat Ustadz. Kristen, Manusia, iya. bukan malaikat. Bukan, malaikat. Malaikat Karena itu kan dia tidak terlihat. tidak terlihat. Makanya perlu iman tadi supaya kita percaya. Terus Berarti asal pertanyaan imani saya, begitu ya, Ustadz kan ya. Orang Kristen kan, kalau Islam sudah saya jelaskan cara menyembah Tuhannya. Orang Kristen itu tadi masih normatif ya kalau saya penjelasannya. Nah, saya mau tanya, itu kalau Itu kan menurut Ustadz. Begini-begini, kalau begini-begini itu maksudnya apa ya? Ya itu orang Katolik, Ustadz. Kalau saya nggak seperti itu. Saya begini, itu kan keyakinan Katolik atau Ortodoks. Biarin aja, itulah keyakinan mereka. Yang jelas, Ustadz, Tuhan Yesus mengajarkan, ya, dia adalah Tuhan yang Esa, ya, tunggal, mono, Yudas 1 ayat 25. Jadi Matius 28 ayat 19 itu. Saya berarti kan tidak hanya di Islam ya, ada pemahaman-pemahaman. Karena saya bergaul juga dengan orang Kristen, contoh ya, di lingkungan saya itu ada orang Advent, ada orang Immanuel. Cara beribadahnya pun, harinya pun berbeda, ya kan? Nah, ada Katolik, ada Protestan, ada yang Ortodoks, ya kan? Kalau di Islam ini kan ada 2 di Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah. Prinsipnya sama sih, cuman hanya sedikit ada perbedaan-perbedaan. Berarti karena itu tadi tidak pakai yang begini-begini ya. Karena iya. saya Marita, saya lihat yang begini-begini nih. Saya juga bingung apa maksudnya itu. Nah, ya. Kalau Tuhan Yesus ya, itu itu aja lah ya. Iya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. God bless. Ya, Ustadz. Ya, tepuk tangan buat Pak Ustadz Haji Hussein Ali.